Diketahui sebuah persamaan reaksi yang sudah setara. Ya, terdapat 3 zat reaksi, masing-masing Fe2S3, gas oksigen, dan H2O. Menghasilkan 2 zat, yaitu besi 3 hidroksida dan belerang atau sulfur. Diketahui ketiga zat reaksi ini masing-masing 2 mol Fe2S3, 2 mol O2, dan 3 mol H2O. Dengan kondisi zat-zat bereaksi sempurna. Yang ditanyakan adalah jumlah mol zat-zat yang dihasilkan. Ya. Artinya kita akan menghitung berapa mol zat yang dihasilkan dari besi 3 hidroksida dan belerang. Oke. Proses tahap pertama adalah kita tentukan manakah yang merupakan reaksi pembatas, ya. Reaksi pembatas ditentukan dengan cara jumlah mol setiap reaksi dibagi dengan koefisiennya masing-masing. Jadi Fe2S3 kita bagi 2 mol dengan koefisiennya 2, O2 2 mol dengan 3, dan H2O 3 mol dengan koefisiennya 6. Ya. Menentukan reaksi pembatas. Jadi caranya untuk menentukan reaksi pembatas itu kita melihat hasil bagi manakah dari mol reaksi terhadap koefisien mereka masing-masing, ya, hasil bagi mana yang terkecil. Itulah reaksi pembatas. Kita mulai. Fe2S3 dengan jumlah mol 2 dengan koefisien 2, 2 bagi 2, 1. Lalu gas oksigen dengan jumlah molnya 2, 2 mol dengan koefisien 3, maka 2/3. Dan H2O dengan 3 mol dibagi koefisiennya adalah 6, 3/6 disederhanakan menjadi setengah. Siapa yang terkecil? Oke, yang terkecil adalah H2O. Maka H2O menjadi reaksi pembatas. Karena hasil bagi mol dengan koefisiennya sendiri adalah yang terkecil. Sekarang kita lihat peranan reaksi pembatas. Kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu menghitung jumlah mol yang bereaksi. Hal yang perlu diingat dalam menghitung jumlah mol yang bereaksi adalah koefisien-koefisien berbanding lurus dengan jumlah mol. Inilah peranan reaksi pembatas. Ya. Dikaitkan dengan perbandingan antar koefisien, kita akan mendapatkan jumlah mol-mol yang bereaksi. Oke, sekarang perhatikan kembali reaksi kimia ini yang sudah setara. Ya, perhatikan koefisien-koefisiennya. Ya, perbandingan koefisiennya adalah 2/3 banding 6 banding 4 dan banding 6. Nah, ingat tadi reaksi pembatas adalah H2O. Sekarang kita akan menghitung berapa jumlah mol-mol yang bereaksi. Ya. Nah, reaksi pembatas H2O ini sebagai acuan. Kita mulai. Menghitung jumlah mol yang bereaksi dari Fe2S3. Perbandingan koefisien antar Fe2S3 dengan reaksi pembatas H2O adalah 2/6 kalikan dengan jumlah mol H2O, yaitu 3 mol. Sehingga 1 mol adalah jumlah mol Fe2S3 yang bereaksi. Sekarang kita ke O2. Jumlah mol dari O2 yang bereaksi adalah 3 koefisiennya per 6 koefisien H2O dikali 3 mol H2O sama dengan 1,5 mol O2 yang bereaksi. Kita lanjut sekarang ke ruas kanan, yaitu para zat-zat hasil reaksi. Ya, sekali lagi, ruas kanan sebagai hasil reaksi, kita dapat langsung hitung jumlah molnya. Inilah perbedaan dengan menghitung jumlah mol yang bereaksi dari zat-zat reaksi atau ruas kiri. Sedangkan ruas kanan dikatakan langsung sebagai hasil reaksinya masing-masing. Dan kita tetap menggunakan H2O sebagai reaksi pembatas. Kita mulai untuk besi 3 hidroksida. Perhatikan koefisien dari FeOH3 adalah 4 berbanding terhadap H2O 6. Sehingga perbandingan jumlah koefisien dari FeOH3 itu 4
terhadap H2O 6. Tentu kita tetap kalikan dengan jumlah mol H2O. Inilah hasil dari FeOH 3 kali, yaitu sebanyak 2 mol. Dan yang terakhir, untuk S, hasil reaksi S, perhatikan koefisiennya 6 terhadap H2O, yang juga 6. Maka, koefisien S yaitu 6 terhadap koefisien H2O 6 dikalikan 3 mol H2O sebagai presi pembatas. Diperoleh hasil dari S atau belerang sebanyak 3 mol. Demikianlah hasil-hasil jumlah mol dari hasil reaksi.